Perkenalkan, nama saya Maria Roswita Sasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial. Nah, ada 3 soal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, persamaan diferensial orde 2 yang homogen, yang kedua, persamaan diferensial orde 2 yang non homogen, dan yang ketiga itu persamaan diferensial parsial. Nah, mau tahu seperti apa proses penyelesaiannya? Mari teman-teman kita sama-sama saksikan. Bentuk soalnya, selesaikan persamaan diferensial berikut. Nomor 1, Y double aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, bentuk soal yang pertama ini termasuk dalam persamaan diferensial biasa orde 2 yang homogen. Kenapa disebut dengan homogen? Karena di sini Rx-nya itu sama dengan 0, sehingga bentuk umumnya menjadi A Y double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Penyelesaiannya kita buat pemisalan. Misalkan Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M kuadrat. Y aksen sama dengan BY per DX sama dengan M. Y sama dengan 1. Maka persamaan diferensial di atas yang ini akan menjadi M kuadrat. Kenapa di sini M kuadrat? Karena pemisalannya Y aksennya sama dengan M kuadrat kurang 3M. Kenapa di sini kurang dengan 3M? Di sini konstanta dari 3Y aksen itu adalah 3. Nah, pemisalan tadi Y aksennya sama dengan M, sehingga di sini kurang dengan 3M. Ditambah 2 karena konstanta dari Y di sini adalah 2. Jadi di sini ditambah 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan persamaan M kuadrat kurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Di sini akar-akarnya diketahui. Di sini M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Karena M1 tidak sama dengan M2, maka Y-nya akan menjadi C1E pangkat M1X tambah C2E pangkat M2X. Nah, akar-akar dari M kuadrat kurang 3M tambah 2 sama dengan 0 adalah M1-nya sama dengan 1 dan M2-nya sama dengan 2. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X. Soal yang kedua, Y double aksen dikurangi Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, soal yang kedua ini termasuk dalam persamaan diferensial biasa orde 2 non homogen dengan bentuk umumnya yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan Rx. Di sini Rx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal persamaan diferensial biasa orde 2 non homogen terdapat 2 cara atau 2 bagian, yaitu yang pertama mencari fungsi komplementernya atau mencari YH-nya. Yang kedua itu mencari integral khusus atau mencari YP-nya. Langsung saja yang pertama itu kita mencari YH-nya. Untuk mencari YH-nya atau fungsi komplementernya, cara yang pertama kita mencari persamaan karakteristiknya dengan membuat pemisalan. Misalkan di sini Y double aksennya sama dengan M kuadrat, Y aksen sama dengan M, dan 6Y sama dengan 6 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Diperoleh M1-nya sama dengan 3, M2-nya sama
kedua. Nah, jadi solusi homogennya yaitu YH-nya sama dengan C1E pangkat 3X tambah C2E pangkat negatif 2X. Selanjutnya kita mencari solusi integral khusus atau mencari YP-nya untuk Rx sama dengan E pangkat 2X. Di sini YP-nya sama dengan A E pangkat 2X. Kita mencari turunan yang pertama dari YP, diperoleh Y aksen P sama dengan 2AE pangkat 2X. Turunan yang kedua atau YP double aksennya yaitu sama dengan 4AE pangkat 2X. Selanjutnya kita substitusi ke kesamaan diferensial di atas, yaitu Y double aksen kurang Y aksen kurang 6Y sama dengan E pangkat 2X, sehingga diperoleh 4AE pangkat 2X dikurangi 2AE pangkat 2X dikurangi 6AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kita kelompokkan yang sejenis. Di sini 4A kurang 2A kurang 6A dikali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Hasil operasinya itu negatif 4AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Kita peroleh nilai A sama dengan negatif 1/4 AE pangkat 2X, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan YH tambah YP. Di sini YH-nya itu C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat negatif 2X ditambah dengan nilai YP yaitu negatif 1/4 AE pangkat 2X, sehingga hasil akhirnya Y sama dengan C1E pangkat 3X ditambah C2E pangkat negatif 2X dikurangi dengan 1/4 AE pangkat 2X. Soal yang ketiga, 4 dikali 2U per 2T tambah 2U per 2X sama dengan 3U dengan nilai U sama dengan 0,X sama dengan 3E pangkat X. Nah, soal yang ketiga ini termasuk dalam persamaan diferensial parsial orde 2 yang bentuk umumnya itu A kali do pangkat 2 kali U per do X pangkat 2 ditambah B dikali do pangkat 2 U per do X do Y ditambah C kali do pangkat 2 kali U per do Y pangkat 2 ditambah D kali do U per do X ditambah E kali do U per do Y tambah F kali U sama dengan G. Untuk menyelesaikan soal persamaan diferensial parsial orde 2 terdapat 3 cara penyelesaian, yaitu yang pertama dengan integral langsung, yang kedua dengan pemisalan U sama dengan E kali AX tambah BG, dan yang ketiga itu dengan pemisahan variabel. Nah, di sini di soal ini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu U sama dengan E pangkat AX tambah BY, ya gini. Langsung saja ke penyelesaiannya. Kita misalkan U T kali X. Di sini kenapa T kali X? Karena diketahui dari soalnya itu do U per do T dan do U per do X, sehingga di sini U T kali X sama dengan E pangkat AT tambah BX. Maka do U per do T sama dengan AE pangkat AT tambah BX dan do U per do X sama dengan BE pangkat AT tambah BX. Sehingga persamaan diferensial yang ini yaitu 4 do U per do T tambah do U per do X sama dengan 3U akan menjadi 4AE pangkat AT tambah BX tambah BE pangkat AT tambah BX sama dengan 3U. Nah, kita kelompokkan di
4A tambah B dikali dengan E pangkat AT tambah BX sama dengan 3U. Berdasarkan kesamaan ruas kiri dan kanan, kita peroleh 4A tambah B sama dengan 3U. Maka B di sini sama dengan 3U kurang 4A. Di sini karena dari soal diketahui bahwa U-nya itu 0, sama dengan 3E pangkat X, maka di sini kita substitusi masuk. Di sini U 0, X sama dengan E pangkat A kali 0. 0 di sini kita substitusi, kita gantikan nilai T-nya dengan 0 yang ini, sehingga di sini E pangkat A kali 0 ditambah BX. Di sini A kali 0 sama dengan 0, sehingga hasilnya itu E pangkat BX sama dengan 3E pangkat X. Di sini E pangkat BX yang ini sama dengan 3E pangkat X. Kita substitusi nilai 4A tambah B sama dengan 3U. Jadi di sini 4A tambah 1 sama dengan 3. 4A sama dengan 3 kurang 1. Di sini 4A kurang 4A sama dengan 2. Maka kita peroleh nilai A di sini sama dengan 2/4. Sederhanakan lagi menjadi nilai A sama dengan 1/2. Seperti di sini U T, X sama dengan E pangkat AT tambah BX, maka nilai U T, X sama dengan E pangkat 1/2 T ditambah X. Syarat batasnya itu yang pertama, nilai U yang pertama U X, 0 sama dengan 3E pangkat X. Nilai U yang kedua itu X, 0 sama dengan E pangkat 1/2 T tambah X. Nah, sekian hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.